있는 거야. 나 이제 다. 잠깐만요. 오빠가 이 메시지 확인하면 당근. 그게 아니라 아직까지 한자는 공부 못. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Beast and the Beauty. Film ini adalah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2005. Film bergenre komedi romantis ini sangat lucu dan ngebaperin. The Beast and the Beauty menceritakan tentang seorang dubber atau pengisi suara bernama Donggun yang diperankan oleh Ryu Seung-bum yang menjalani kisah romansa dengan gadis buta bernama Hae-ju yang diperankan oleh Shin Min-ah. Buat kalian yang ingin ngakak sekaligus juga tersentuh, film ini cocok banget untuk kalian tonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah alur cerita lengkap film The Beast and the Beauty. Film ini dimulai di mana Hae-ju, gadis cantik yang buta karena kecelakaan. Ia sedang kencan di museum bersama Donggun. Di sini diperlihatkan bahwa Hae-ju sangat mencintai Donggun. Ia menganggap Donggun adalah matanya, yang bisa membawanya kemana saja melalui imajinasi. Lewat segala hal yang dijelaskan oleh Donggun dan juga karena Donggun selalu ada untuk Hae-ju. Dalam benak Hae-ju, Donggun adalah sosok cowok idaman. Ia ganteng, kece, badai, dan gentle. Begitulah yang di pikiran Hae-ju. Scene berlanjut di suatu malam. Kemudian hal yang ditakutkan Donggun pun terjadi. Di tengah guyuran hujan, Hae-ju mengumumkan kalau dia akan menjalankan operasi mata agar dia bisa melihat. Dan di sini hal kocak pun terjadi. Penonton langsung terkaget-kaget dengan diperlihatkanlah sosok Donggun yang sebenarnya, yang beda jauh dengan yang di benak Hae-ju. Cerita kemudian berlanjut. Donggun terlihat mulai resah yang membuatnya tidak konsen dalam bekerja. Donggun takut kalau Hae-ju tahu wajahnya yang asli. Dan di sini diketahui bahwa ia adalah seorang dubber yang handal dan ia adalah pengisi suara monster. Sungguh pekerjaan yang unik. Akibat dia yang tidak seperti biasanya, Donggun pun ditegur oleh bosnya. Melihat Donggun yang gundah gulana, temannya pun mencoba menghiburnya dan bertanya apa masalahnya. Kemudian Donggun menceritakan kalau dia sedang bingung karena pacarnya akan bisa melihat lagi. Temannya pun heran karena Donggun bukannya senang tapi malah sedih. Ternyata selama ini Donggun telah berbohong kepada Hae-ju. Adegan pun kembali flashback, di mana Donggun pertama kali bertemu dengan Hae-ju. Cewek ini adalah awalnya tidak sengaja mengira kalau mobil Donggun adalah taksi. Walaupun sempat heran dan sempat jatuh cinta kepada pandangan pertama, Donggun tidak keberatan buat pura-pura jadi supir taksi khusus buat Hae-ju yang cantik ini. Dan pada akhirnya ketahuan juga kalau Donggun bukan supir taksi. Sebab Hae-ju mulai curiga dan mengecek atap mobil dan tidak ada papan lampu taksi. Meski demikian dia bersikeras mau tetap jadi supir buat Hae-ju. Walau awalnya Hae-ju menolak, tetapi akhirnya diterima juga gara-gara Donggun memperbaiki tali sepatu Hae-ju. Sayangnya ketika itu Donggun berbohong soal penampilan. Donggun yang merasa dirinya jelek ditambah ada bekas luka di keningnya mengatakan kalau dia berwajah tampan dan merupakan idola wanita saat dia di bangku sekolah. Dia menggambarkan dirinya menjadi sosok Junha, teman kuliahnya dulu. Adegan flashback pun berakhir. Temannya yang sudah mendengar semua cerita Donggun akhirnya menyuruhnya untuk menceritakan kepada Hae-ju yang sebenarnya. Awalnya Donggun setuju dengan pendapat temannya itu. Tetapi keadaan berkata lain ketika Donggun berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Hae-ju. Secara tidak sengaja suara monsternya keluar dan membuat keluarga Hae-ju beserta dokternya ketakutan. Belum lagi Hae-ju yang tidak mengenali sosok aslinya tersebut. Jadilah Donggun mengurungkan niatnya dan berpura-pura menjadi Jung-suk, teman Donggun yang bertugas menggantikannya untuk melihat Hae-ju atas suruhannya. Scene berganti. Donggun yang malang dan frustasi mencoba bunuh diri dengan menarik dasi sendiri. Bunuh diri macam apa itu Mas Donggun? Tentu saja gagal guys ya. Dan dia malah menerima telepon dari Hae-ju yang rupanya tidak sabar ingin bertemu Donggun. Donggun yang masih bersedih lantas mematikan HP-nya dengan berpura-pura sinyalnya jelek. Sejak saat itu, di otak Donggun hanya berpikir satu jalan yaitu operasi plastik. Dia bertekad untuk mempermak semua wajahnya. Sampai-sampai dokternya kaget melihat bagian-bagian yang ingin dia operasi. Ini adalah semua bagian wajahnya. Dokter pun berkata padanya,
kalau wajah Donggun sebenarnya masih oke, tapi tidak terlalu jelek. Dan dokter menyarankan agar Donggun hanya mengoperasi bekas luka di keningnya saja. Donggun akhirnya setuju dengan usulan dokter dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan dokter pun menjawab hanya 1 minggu saja. Selama menjalani operasi, Donggun pun rela tidak bertemu dengan Haeju. Adegan berganti ke Haeju yang akan segera keluar dari rumah sakit. Dia kesal karena sejak operasi Donggun tidak pernah menjenguknya dan tidak menjawab teleponnya. Haeju akhirnya nekat pergi ke rumah Donggun. Meski masih memakai kacamata hitam untuk melindungi matanya, sebab ia belum terbiasa dengan matanya. Haeju yang saat ini asing dengan penglihatannya kemudian mencari alamat rumah Donggun. Dengan menutup mata, sama seperti saat dia buta dulu, dia pun mencoba mengingat berapa jumlah langkah yang harus dia tempuh untuk mencapai rumah Donggun. Dan sampailah dia di sana. Haeju pun bertemu dengan Donggun yang sekarang harusnya berpura-pura menjadi temannya sendiri, yaitu Jong-suk. Dia lalu bilang ke Haeju kalau Donggun sedang berada di Hawaii karena pekerjaan selama 1 minggu. Haeju tentu saja belum percaya, apalagi HP-nya Donggun masih ada dan kemudian dibilang ketinggalan olehnya. Haeju yang kecewa kemudian pamit pulang. Donggun pun merasa bersalah kepada Haeju. Namun apa boleh buat, agar gadis itu tidak sedih, Donggun yang sekarang berpura-pura sedang berada di Hawaii selalu mengirimkan dia kartu pos bergambar Hawaii beserta tulisan-tulisan penyemangat. Haeju senang mendapat kartu pos dari Donggun, tapi sayang dia sudah tidak bisa baca tulis, akibat sudah lama tidak melakukannya. Alhasil dia pun meminta sang adik untuk membacakannya dan juga mengajarinya menulis. Di surat pertamanya, Haeju berkata kalau hal pertama yang ingin dia tulis untuk Donggun adalah kata-kata kalau dia mencintai Donggun. Sungguh so sweet guys ya. Tetapi surat itu tidak pernah sampai di tangan Donggun. Masalah pun jadi semakin rumit. Saat Haeju pulang dari bekerja sebagai pemain piano, dia tidak sengaja bertemu dengan Jung-ha, yang dia sangka sebagai Donggun. Jung-ha ini adalah sosok yang digambarkan Donggun sebagai dirinya tadi. Jung-ha yang bekerja sebagai inspektur dan saat itu sudah mengejar penjahat, mau tidak mau harus membawa Haeju yang penasaran dengannya. Mereka pun sempat terlibat kejar-kejaran dengan penjahat tersebut. Singkat cerita, para penjahat pun dapat diringkus Jung-ha dengan kerennya. Jung-ha yang awalnya ketus dengan Haeju akhirnya malah jatuh cinta gara-gara gadis tersebut mengobati penjahat botak yang imut di dalam mobil tahanan. Sejak saat itu Jung-ha mendekati Haeju walaupun cewek tersebut sudah punya cowok. Scene kemudian berganti. Donggun telah menyelesaikan operasinya, namun malang tak dapat ditolak, operasinya gagal. Dan juga ternyata sang dokter bukannya berhasil menghilangkan bekas lukanya, malah menghilangkan alisnya sebelah. Donggun yang harusnya menunggu seminggu lagi biar bisa normal wajahnya mulai khawatir dengan Haeju. Terlebih lagi setelah dia tahu kalau Jung-ha mendekati Haeju. Donggun juga selalu mengamati dari jauh Jung-ha yang mendekati Haeju tersebut. Dan uniknya di semua tempat dia mengintai, selalu ada saja seorang pria yang juga mengintai. Ternyata pria itu adalah salah satu anak buah penjahat yang ingin membalas dendam pada Jung-ha. Penjahat konyol itu sempat memanggil Jung-ha dan bersembunyi. Dan Jung-ha mengira kalau yang memanggil itu adalah Donggun. Nah, Jung-ha dan Donggun pun bertemu kembali setelah masa kuliah dulu. Scene kemudian berlanjut. Haeju diperlihatkan mulai risih selalu didekati oleh Jung-ha, dan dia sangat merindukan Donggun. Singkat cerita, penjahat konyol dan Donggun kemudian tinggal bersama di rumah Donggun. Dan mereka juga sempat merencanakan usaha agar Jung-ha tidak dekat dengan Haeju. Namun hampir semuanya gagal total. Malah yang ada tidak sengaja membuat Jung-ha ciuman dengan Haeju. Setelah banyak kejadian bersama, diperlihatkanlah Jung-ha dan Haeju mulai semakin dekat, sedangkan Donggun makin depresi. Tentu karena alisnya yang juga belum tumbuh, dan bekas luka yang tidak hilang. Ia bahkan sempat menspidol alisnya, tapi malah membuatnya, sudahlah. Donggun yang sudah pesimis memutuskan untuk merelakan Haeju untuk Jung-ha. Sebab Donggun yang melihat Haeju juga sudah terlihat mulai nyaman dengan Jung-ha. Donggun yang menelpon Haeju mengatakan bahwa ia tidak akan pergi dari Hawaii sebab banyak gadis-gadis cantik yang menyukai pria tampan sepertinya di Hawaii. Adegan ini lucu sekaligus juga sedih, dan mendengar itu Haeju marah dan berencana ke Hawaii. Cerita berlanjut. Di suatu siang, Donggun menemui Jung-ha dan menasihatinya tentang Haeju dan mengatakan bahwa Jung-ha adalah sosok pria yang pantas untuk Haeju. Donggun pun juga mengatakan bahwa berjuanglah yang keras untuk mendapatkan gadis itu. Jung-ha si cowok good looking ini tentu jadi bingung, dan Donggun pun berencana untuk pergi ke Hawaii. Haeju sendiri yang kesal, lalu dia pun mencari tahu keberadaan Donggun dengan pergi ke tempat Donggun bekerja dan bertemu dengan temannya yang bernama Jung-suk. Dan dia terkejut, ternyata Jung-suk adalah orang yang berbeda. Haeju sadar kalau dia telah dibohongi oleh Donggun.
terlebih setelah melihat ada banyak kartu pos yang sama, seperti yang Donggun kirim padanya di kantor cowok itu. Dia pun bertanya kepada temannya tentang keberadaan Donggun, yang kemudian dijawab kalau Donggun akan segera berangkat ke Hawaii. Haeju pun bergegas ke bandara menyusul Donggun itu. Meski ia tidak diizinkan masuk saat menerobos dan dibawa ke ruang security, di sisi lain Donggun juga ternyata sedang berada di ruangan itu gara-gara wajahnya beda sama yang di paspor. Tanpa disangka mereka duduk sebelah-sebelahan. Haeju yang sadar cowok yang duduk di sampingnya itu Donggun akhirnya marah-marah dan memukuli cowok tersebut dengan brutalnya. Ia mengatakan betapa ia selama ini sangat merindukan Donggun. Aksinya akhirnya dilihat oleh Junha yang juga datang ke bandara, dan Junha melerai mereka. Junha kaget karena Donggun dan Haeju sudah saling kenal. Setelah itu Haeju dengan isak tangis dan kekecewaannya mengatakan kalau Donggun sungguh pengecut, dan dia mengatakan tak mau bertemu lagi dengan Donggun dan pergi meninggalkan mereka semua. Namun Donggun sempat memanggil Haeju dan mengucapkan selamat ulang tahun. Namun Haeju tetap melanjutkan langkahnya dan pergi. Scene berganti. Junha yang saat itu sedang hendak menjemput Haeju di rumahnya tidak sengaja melihat ada banyak surat di kotak posnya. Junha penasaran dan menyembunyikan surat itu dari Haeju yang tiba-tiba datang. Saat di kantornya, Junha yang penasaran kemudian membaca surat-surat yang dikirim ke rumah Haeju. Ternyata surat-surat tersebut adalah surat kiriman Haeju yang dikembalikan karena alamat tujuannya tidak jelas. Dan mengetahui bahwa Haeju sangat mencintai Donggun. Donggun yang sekarang sedang duduk sendirian di pantai, tiba-tiba menerima sebuah surat dari Junha yang isinya kalau Haeju mengalami kecelakaan dan kali ini terancam buta permanen. Junha juga bilang kalau dia tidak bisa lagi berhubungan dengan Haeju, karena cuma akan menyusahkan saja. Donggun marah langsung pergi menemui Junha dan dia bilang kalau Junha hanya memikirkan dirinya sendiri dan pergi setelah Haeju buta. Junha hanya diam walaupun sebenarnya dia juga cinta sekali dengan Haeju. Tapi dia mengalah karena Haeju lebih memilih Donggun. Donggun lalu pergi meninggalkan Junha setelah sebelumnya balik lagi cuma buat nendang tempat payung. Kemudian Donggun pergi menemui Haeju di tempatnya bekerja. Haeju yang saat itu sedang sendirian bermain piano terkejut dengan kedatangan Donggun yang menyangka kalau ia buta kembali. Haeju yang tahu kalau cowok itu mengiranya buta, makanya dia berani datang pura-pura tidak tahu dan tidak bisa melihat. Donggun pun akhirnya menceritakan semuanya. Dia menyesal telah berbohong kepada Haeju dan memohon pada cewek itu untuk memaafkannya. Haeju yang gengsi menolak untuk menerima maafnya dan mengusirnya, padahal sebenarnya Haeju menginginkan dia untuk merayu lagi lebih keras. Donggun yang mau beranjak pergi akhirnya kembali lagi. Setelah Haeju pura-pura kalau matanya sakit, Haeju tersenyum. Dia kemudian memeluk Donggun dan berkata kalau selama ini yang dia lihat itu bukanlah wajah Donggun, tetapi hatinya Donggun. Donggun pun terkejut, ternyata Haeju baik-baik saja. Kemudian Haeju pun mencium Donggun. Junha yang juga melihat mereka kembali rukun dan pergi. Sungguh kasihan babang tampan ini patah hati. Saat keluar di situ, Junha pun dicegat dan ditusuk dengan pisau mainan oleh si penjahat konyol si teman Donggun tadi. Si penjahat konyol ini pun menyuruh untuk menjauhi Haeju. Junha yang lagi bad mood pun mengejar orang tersebut dan mengakhiri film ini guys ya. Bagaimana menurut kalian guys ya? Film ini sangat bagus kan ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.